sejahtera bagi kita semua. Kembali awak media makin eksis ingin menanyakan kupas tuntas terkait ini adanya informasi di luaran sana bahwa yang tadinya beliau yang di sebelah saya ini adalah anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Komisi C. Sebelumnya beliau menaungi perahu partai berkarya atau beringin karya di Kabupaten Kutai Timur, kemudian hijrah ke Demokrat. Nah, namun informasi yang beredar kalau menurut aturan dari beberapa sekretariat DPR, beliau harus di PAW. Nah, bagaimana ini menanggapi hal PAW tersebut supaya tidak simpang siur di masyarakat nantinya? Ya. Oh baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau kita sebagai orang awam, ya, partai berkarya dengan beringin karya itu sering adu banteng, adu banteng. Nah ini, jadi saya tahu persis kayak apa sih kedudukannya beringin karya, kayak apa sih terdirinya partai berkarya. Nah, karena terdirinya partai berkarya, pada waktu itu ada mubes di Solo. Semulanya itu Mbak Neneng sebagai ketua umum. Berjalan waktu rapat terbentuklah Tumi Soeharto menjadi ketua umum. Begitu di mungkin di surat-surat apa yang sudah jelas diajukan ke KPU pusat sehingga mendapat direstui bahwa disahkan Tumi Soeharto lah menjadi ketua umum. Dengan berjalan waktu, saya lupa pada waktu itu, kami diundang, Haji Dondok diundang, Alfa diundang untuk mubes partai. Nah, kita kan diundang, kita hadir. Begitu kita belum sempat ikut mubes, Partai Berkarya itu sudah melakukan musyawarah besarnya. Pada seandainya undangan kami waktu itu hari Kamis, tapi dilaksanakan di hari Rabu. Nah, sehingga kami waktu itu tidak mengetahui titik terangnya seperti apa. Terbentuklah itu ketua umumnya Pak Muhdi PR yang mantan dari Angkatan Purnawirawan. Nah, sekjennya kalau nggak salah Pak Andi Badarudin Cunang, itu baik saja. Dengan berjalan waktu, mereka ini perkara. Nah, kami sebagai dewan ini kan merasa bingung nih, seperti apa jadinya partai ini. Pokoknya tidak ada selesainya perkara-perkara. Kalau tidak salah dulu itu, aku lupa ya, mohon maaf kalau memang salah penjelasan saya. Beringin karya dengan berkarya ini perkara-perkara berkarya yang menang. Beringin karya bergugat-gugat kedua kali partai berkarya yang menang. Sehingga putusan terakhir lupa, mohon maaf, dimenangkan oleh Mahkamah Agung bahwa partai beringin berkarya kubunya Tommy. Kubunya Pak Mudi yang mendapatkan SK dari Menkumham. Gitu. Nah, jadi berjalan waktu karena entah bagaimana itu saya tidak ngerti juga ranahnya partai kita karena kita orang politik. Daftar KPU beringin karya dia tidak lolos di dalam verifikasi untuk 2024. Nah, kita ini mau kemana? Kan itu. Kita ini mau kemana? Namun waktu itu kita tetap iuran partai ke beringin karya. Tapi sudah jelas bahwa pada perhitungan partai beringin karya sudah lolos. Kita ini kan pusing sudah nih. Yang kemana kita, seperti apa kita. Nah, bertanya aturan, gimana kita ini, apakah di PAW, apakah enggak. Ada di antara segelincir politik yang mengatakan kalau dia tidak lolos, itu tidak ada PAW. Bahasa. Tapi saya
sampai ke titik terakhir benar-benar bahwa Partai Berkarya itu tidak masuk verifikasi di dalam pemilihan umum 2024. Nah, baru saya berpikir mau ke partai mana? Bukan saya ke Demokrat. Nah, banyaklah teman saya yang datang ke sini. Contohnya P3 datang ke rumah saya, Pak Yunadi datang ke saya tidak ada tangga. Bisa ditanyakan sama. Termasuk saya mohon maaf juga Pak KB juga yang ngajaki. Artinya untuk bergabung di Golkar, tapi saya tidak ada menanggapi semua itu karena saya takut dengan ranahnya PAW. Nah, sudah waktunya sudah mau pendaftaran ke caleg, saya tuh paling terakhir sudah memberanikan diri ikut di Demokrat. Memang iya, kita ikut di Demokrat. Demokrat juga saya tidak mau pengunduran diri. Saya ikut langsung daftar karena Pak Ewan Pecok memang pernah ke rumah, tapi Pak Ewan Pecok itu tidak mengambil saya, cuma konsultasi seperti apa partai kita yang ngomong mereka, termasuk Pak Mahyudin, Pak Mahyunadi itu ngomong, Pak Mahyudin itu 2 kali ngambil saya di Perindo. Kalau itu ayahanda partai tidak lolos, itu tidak ada PAW. Nah, itu kan orang-orang petinggi partai semua politik. Namun dengan berjalan waktu, saya pribadi bukan Avanza ini, saya pribadi ini yang saya sampaikan di ini. Jadi tidak ada ikut masalah Avanza. Dengan berjalan waktu kami memberanikan diri menghadap ke DPP di Jakarta dengan beringin karya. Setelah itu kami diterima baik, kami konsultasi. Nah, kami ada disetujui harus membayar ini, kewajiban ini, bla 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 dan sebagainya. Nah, berupa apa yang saran dari dari partai kita ikuti. Membuatlah surat komitmen kami. Nah, dan saya harus membayar iuran sampai selesai partai. Itu ada semua. Ternyata surat yang waktu penggugatan ke Pak ke Pak Ketua Dewan saya pelajari itu dicabut oleh Ketua DPP Pak Mudi, dicabut sebelah pihak. Nah, sehingga itu dijalankanlah laporan ke Ketua Dewan. Nah, sekarang itu berproses. Saat ini berproses. Nah, namun kami juga ada mendapat surat dari Mahkamah Partai bahwa menyatakan partai dengan caleg Demokrat tidak ada permasalahan. Ya, ada pernyataan dari Mahkamah Partai. Menurut informasi bahwa Pak Andi Badarudin itu sudah dikeluarkan oleh Pak Samsul Jalal sebagai Ketua Mahkamah Partai, termasuk Pak Mudi. Itu beliau ngomong dengan kami kan bahwa dia tidak ada wewenang lagi di situ. Berjalan itu juga Pak Samsul Jalal menggugat ini pemecatan ketua tadi. Nah, tapi kalau Pak Badarudin dia jauh sebelum saya lupa tahun berapa dia sudah memang keluar sesuai aturan. Nah, berjalanlah Pak Mudi masih kan. Kalau menurut informasi bahwa Pak Samsul Jalal itu sampai sekarang masih menggugat Pak Mudi PR. Gitu. Nah, pas begitu kami dipanggil oleh Ketua Dewan bahwa ada surat masuk bahwa kami diajukan PAW, ya monggo kami mengajukan perlawanan gugatan. Gugat balik. Sekarang kita sudah berjalan mungkin tanggal 6 tanggal berapa itu dari DPP, DPW, DPD dipanggil ke pengadilan. Kami gugat. Tapi bagaimana perkembangannya? Artinya tetap ibaratnya kita tetap menjalankan fungsi dewan ya. Sebelum SK kami dicabut ada PAW, saya tetap optimis di kantor. Yang namanya di PAW nanti tunggu sudah ada hasil
Bukan, ada surat putusan bahwa surat dari gubernur Ya. bahwa SK si A yang mengganti ke saya Iya. berusaha mereka saya di PAW. Kok sekarang ini kami masih beraktivitas. Jadi kalau itu pun terjadi nantinya, bagaimana ini sikap kita atau tindakan kita, apakah legowo atau ada sedikit perlawanan nih nantinya? Kalau memang nanti SK itu keluar, mau tidak mau kita harus menerima ini artinya penetapan tadi. Ya kita banyak jalan lah menuju Roma, Pak. Ya, betul. Nah, kalau itu kami semuanya lepas, ini saya pribadi ya. Terjeleknya. Saya pribadi jeleknya kalau memang ini ternyata tidak gugatan kami dibatalkan pengadilan, saya akan ajukan pidananya, Pak, karena ada penipuan dengan saya sendirilah tidak masuk Pak Panta. Saya merasa ditipu karena sudah ditandatangani kesepakatan bahwa komitmen. Ya. Nah, dengan satu jalan apabila itu saya tetap gugat lagi, Banding lah itu. ya artinya ada apa kami dasar di PAW kan karena Kesalahan yang kesalahan fatal, ya. ada fatal, Ya. tapi kami tidak merasa kesalahan fatal. Nah, saya sendiri secara pribadi mohon maaf sekarang masih saya pinding. Ya. Saya akan mengajukan melaporkan ke polisi karena saya merasa ditipu. Kalau ini belum, kami lihat dulu apakah memang putusannya kami masih tetap di DPRD. Tapi apa juga sih yang diurus untuk PAW itu sekarang Ya. gaji saya sudah saya ambil habis ke bank ya. Ya. Anggaran sudah kita anggarkan Sudah diketuk ya. dari ketuk. Ya, yang jelas kita ini perkaranya kalah jadi haram, menang jadi habu. Ya. Kalau yang diharapkan di dewan itu yang ganti PAW tidak ada, Pak. Ya. Iya. Waktu juga terbilang singkat. Ya, Kan? itu sudah. Ya, kan? Nah, kalau mereka kemarin gugat ini sebelum ada di CS, Iya. memang waktunya saya hitung panjang. Kalau ini kan waktu sudah pendek. Perkara itu tidak cukup 1 minggu. Ini prediksi saya. Saya bukan orang hukum, mohon maaf. Sebagian besar juga aspirasi sudah kita Ya, akomodir, sudah. ya kan, artinya kan sudah ditetapkan untuk tetap pengesahannya aspirasi dari anggota Iya. DPRD Pak Kidang, ya kan. Sekalipun kita mati. Iya, iya. Contoh itu PAW-nya Iya. Pak Andi Seren. Iya, iya. Aspirasinya masih ya, Pak. Berjalan. Nah, tetap berjalan gitu. Apalagi kita masih hidup. Iya. Demikian ya klarifikasi langsung dari anggota DPRD Bapak Mas Dari Kidang terkait isu-isu di luar sana, artinya Kita masih menjabat di dewan. amanah hidup. Kalaupun itu terjadi, beliau akan menggugat balik. Itu Sudah. Bukan menjalani kami proses sudah gugatan gugat balik. ya, sambil menunggu proses berjalan. Beliau akan terus berjuang di jalannya. Ikuti terus perkembangan pelaporan dari Makin Eksis. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.